selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Baomong edisi Rabu 20 Maret 2024. Saudara, pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintah di daerah. Namun pembentukan peraturan daerah oleh daerah otonom tetap saja harus dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional. Karena pada prinsipnya secara material maupun formil, Perda berada dalam satu kesatuan hukum nasional. Untuk itu saudara, dalam Katong Baomong untuk edisi kali ini, kami coba mengangkat topik eksistensi dan esensi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda atau Rakaperda dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyebar luasan informasi Perda Kota Kupang nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang beberapa waktu yang lalu ketika diterapkan khusus untuk retribusi parkir menuai kritik. Nah, saat ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber saya. Saya langsung memperkenalkan saja dua orang tamu saya. Yang pertama Bapak Yunus PS Bureni SHM Hum. Beliau adalah perancang peraturan perundang-undangan, ahli media, merangkap kepala bidang hukum dari Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Pak Yunus, selamat petang, selamat datang. Ya, selamat sore untuk kita semua. Ya, narasumber saya yang kedua, beliau adalah Bapak Pauto W. Neno SH. Beliau adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang. Pak Neno, selamat petang, selamat datang. Selamat sore Pak Jo. Ya, mudah-mudahan nanti pertemuan kita di kesempatan kali ini kita clearkan kaitan dengan keberadaan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan mungkin di awal ini saya ingin langsung ke Pak Yunus Bureni. Ini topik kita memang agak sedikit berat Bapak, karena ini ada eksistensi, esensi, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda atau Rakaperda dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin di awal ini saya ingin Pak Bureni mungkin bisa menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya apa sih pengertian dari pengharmonisasian dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri? Karena ini merupakan sesuatu yang menurut saya ini hal baru. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pengharmonisasian, itu sebenarnya melewati historikal yang cukup panjang. Jadi ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dan di situ konsep pengharmonisasian menjadi berbeda-beda. Di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pengharmonisasian itu dilakukan terhadap Perda inisiatif pemerintah. Dan untuk Perda inisiatif DPRD itu melalui koordinasi. Jadi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. Nah, ketika tahun 2022 dengan Undang-Undang 13 tahun 2022, perubahan kedua atas Undang-Undang 12 2011, itu kemudian di pasal 58-nya itu memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan daerah, baik itu yang inisiatif DPRD maupun inisiatif pemerintah. Dan kemudian yang menarik itu ketentuan itu diberlakukan secara mutatis mutandis untuk kabupaten kota melalui pasal 63-nya. Dan tidak hanya rancangan peraturan daerah, tapi juga rancangan peraturan kepala daerah. Itu berdasarkan pasal 97D dari Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah, makna pengharmonisasian sendiri itu bisa kita temukan di pasal 1 angka 2 dari Permenkumham 22 tahun 2018. Yang mana pengharmonisasian itu merupakan proses penyelarasan substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh di dalam sistem hukum nasional. Jadi dalam artian bahwa kalau pengharmonisasian itu dilakukan, maka bisa dijamin norma yang ada di dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah itu secara substansi akan sesuai dengan sistem hukum nasional di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Kira-kira pemaknaannya bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau kita bicara tadi Pak Bureni katakan bahwa
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pengharmonisasian ini dibagi kedua nih. Perda inisiatif pemerintah dan perda inisiatif dari DPR itu dibahas untuk terjadi penyelarasan sehingga tidak keluar dari sesuai dengan hukum tata negara kita. Seperti itu, Bapak. Nah, apakah selama ini yang dibuat sebelum keluarnya Undang-Undang tahun 2022 nomor 13 atau mungkin nomor 11 tadi, apakah ini tidak baik pemerintah daerah berinisiatif untuk membentuk ranperda atau rakaperda ini berdasarkan inisiatif sendiri tanpa melibatkan hukum HAM? Ya, ini perlu dijelaskan nih. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM itu kita memiliki yang namanya tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Perancang peraturan perundang-undangan itu memiliki tingkatan kompetensinya. Ada ahli pertama, muda, madya, dan perancang peraturan perundang-undangan itu memang ASN yang dididik secara khusus dan diberikan kewenangan secara khusus untuk melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan kompetensi yang ada SDM tersebut, ini kan tentu yang disediakan oleh pemerintah untuk mengawal sehingga jangan sampai di proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan atau asas materi muatan peraturan. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kemudian Kementerian Hukum dan HAM? Yang pertama, Kementerian Hukum dan HAM memiliki sumber daya tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memiliki kantor wilayah di semua provinsi, yang mana di setiap kantor wilayah itu memiliki tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang telah didiklatkan, telah dididik. Lalu kemudian kenapa Kementerian Hukum dan HAM? Karena memang secara konstitusional Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya ke Pak Neno nih. Karena ini, kalau tadi Pak Breni sudah katakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM diberi kewenangan oleh negara untuk merancang juga peraturan daerah yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah. Karena sudah ada tenaga-tenaga ahli yang sudah dipersiapkan di situ. Pertanyaan saya, apakah dari pemerintah Kota Kupang, khususnya di bagian hukum, ini tidak ada tenaga-tenaga ahli yang spesialis, yang spesial, misalnya untuk menghasilkan satu ranperda misalnya? Adakah di sana, Bapak? Jadi bicara tentang keahlian, sebenarnya setiap kami di pemerintah kota juga memiliki juga yang namanya perancang. Termasuk saya juga pernah ikut diklat perancang peraturan perundang-undangan. Hanya kalau kita bicara dalam penyusunan sebuah peraturan daerah, kita perlu tim sesuai dengan amanat Undang-Undang 12 tahun 2011 maupun perubahan terakhir Undang-Undang 13 tahun 2022, bahwa di dalam menyusun sebuah peraturan daerah itu tidak langsung ke peraturan daerahnya, ada tahapannya. Ada tahapan dari proses perencanaan sampai dengan penyusunan naskah akademis dan penyusunan rancangan peraturan daerah. Dan untuk tahapan itu kita tidak bisa bekerja 1-2 orang, kita butuh tim. Tim ini kita disupport oleh teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM, karena bicara terkait sumber daya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Yunus, bahwa memang secara sumber daya di teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM punya sumber dayanya. Kalau kami di pemerintah Kota Kupang, kami untuk perancang peraturan perundang-undangan itu ada yang namanya perancang penyetaraan 1 orang, terus untuk saya sendiri, saya pernah mengikuti diklat perancang, tapi saya bukan fungsional perancang, karena saya sudah ada dalam jabatan struktural. Jadi oleh karena itu, untuk pekerjaan yang kompleks, apalagi kita menyusun sebuah perda pajak dan retribusi daerah yang merupakan perda omnibus law yang pertama, yang mana ini kita menggabungkan ada kurang lebih 9 peraturan daerah terkait pajak dan 15 peraturan daerah terkait retribusi untuk digabung dalam satu peraturan daerah. Dan ini pengalaman yang pertama, dan kami akui bahwa kompetensi itu hanya dimiliki oleh teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga sejak awal tahun 2023 kami sudah berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan kajian sampai dengan penyusunan naskah akademis
rancangan perda, termasuk sampai dengan proses pembahasan di DPR pun dikawal oleh teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM, sampai proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, di Kanwil Hukum dan HAM, evaluasinya di Biro Hukum, dan selanjutnya khusus untuk perda pajak dan retribusi tidak selesai di provinsi, di kantor gubernur, di Biro Hukum. Masih lanjutannya lagi di evaluasi lanjutan di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak, dan evaluasi terakhirnya itu di Kementerian Dalam Negeri, di Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Jadi ada 4 tahapan yang dilalui dalam proses harmonisasi maupun evaluasi, sehingga menghasilkan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah itu kita sudah dapatkan bagaimana kolaborasi, dan ini merupakan amanat dari undang-undang tadi untuk membentuk tim, dan tim ini terdiri dari teman-teman di Hukum HAM, pemerintah Kota Kupang, juga yang lainnya. Nah, saya kembali ke Pak Yunus. Pak Yunus, apa saja kalau kita bicara tadi pengharmonisasian ini, apa saja tahapan dari pengharmonisasian sehingga bisa menghasilkan satu ranperda? Ya, baik. Pengharmonisasian itu sebenarnya ada 2 kategori. Jadi kalau kita lihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2015, itu mewajibkan bahwa setiap perancang peraturan perundang-undangan dalam kapasitas jabatannya itu wajib melakukan pengharmonisasian dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. Tahapan pembentukan itu mulai dari perencanaan, itu biasa kita lihat ada Propemperda, program pembentukan peraturan daerah, tahap penyusunan, baik naskah akademik dan rancangan peraturan, pembahasan, kemudian pengharmonisasian secara kelembagaan, lalu kemudian sampai dengan tahapan pengundangan. Nah itu tahapan untuk pengharmonisasian yang dilakukan di dalam jabatan perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan PP 59 tahun 2015. Nah secara kelembagaan di dalam pasal 58 Undang-Undang 13 tahun 2022 itu kemudian memberikan kewenangan pada Kementerian Hukum dan HAM. Ayat 2-nya menyatakan bahwa pengharmonisasian itu dilakukan oleh instansi vertikal dari kementerian lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan secara organisasi tata kerja, kewenangan itu ada pada Kementerian Hukum dan HAM. Tahapannya dilakukan dari mana? Nah, tahapannya itu kalau pengharmonisasian dilakukan oleh perancang yang terlibat mulai dari tahapan perencanaan di Propemperda, itu sudah dilakukan di dalam kapasitas jabatannya. Perencanaan, penyusunan itu sudah diharmonisasikan. Contoh, di naskah akademik itu kan ada bab 3 mengenai evaluasi analisis peraturan perundang-undangan terkait. Nah, di situ perancang dengan tim yang ada itu sudah mengevaluasi apa saja peraturan perundang-undangan di dalam hierarki itu, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, perpres, perda provinsi, apa saja materi yang berkaitan dengan materi yang akan kita atur. Nah di situ supaya tidak terjadi pertentangan antara rancangan yang nanti dihasilkan berdasarkan naskah akademik itu dengan peraturan existing yang sudah ada. Nah itu misalnya itu pengharmonisasian secara kapasitas jabatan. Setelah selesai di dalam proses pembahasan tingkat 1, itu kemudian dilakukan pengharmonisasian secara kelembagaan. Dan disitulah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan proses pengharmonisasian. Tahapan dalam proses pengharmonisasian itu dimulai dari surat permintaan harmonisasi dari pemerintah daerah beserta persyaratannya. Lalu kemudian kami melakukan tahap analisis. Jadi tahap pemeriksaan administratif dulu. Dengan SOP-nya itu paling lama 5 hari, tapi selama ini pemeriksaan administratif 1 hari selesai. Lalu kemudian tahapan telaah konsepsi, itu kemudian teman-teman perancang yang ada di kantor wilayah membedah pasal demi pasal untuk melihat secara konsepsi bertentangan atau tidak. Lalu kemudian setelah itu kita keluarkan undangan pengharmonisasian kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk hadir untuk peraturan daerah. Kalau untuk peraturan kepala daerah cukup pemerintah daerah saja. Dan tentu yang hadir adalah yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di situ. Nah kemudian itu dibahas pasal demi pasal dalam proses pengharmonisasian itu. Hasil telah konsepsi kita sampaikan, kita diskusi dengan tim penyusun yang ada. Nah hasil daripada pengharmonisasian itu dituangkan di dalam berita acara. Berita acara pengharmonisasian. Di berita acara itu kemudian kita lihat dari aspek proseduralnya, apakah proses pembentukan rancangan peraturan itu sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum?
aspek substansi dengan melihat materi muatan dari peraturan itu, lalu kemudian aspek teknis. Apakah teknik penyusunannya, teknik penormaannya sudah sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau belum? Kalau kemudian salah satu aspek itu tidak harmonis, maka kemudian akan dinyatakan di dalam berita acara, ditandatangani oleh perwakilan dari pemerintah daerah, DPRD, dan kemudian kantor wilayah, disahkan oleh yang terhormat Ibu Kanwil, dan kemudian akan dikeluarkan surat selesai harmonisasi yang menyatakan bahwa rancangan itu belum harmonis dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau sudah harmonis, maka akan tanda tangan berita acara juga, lalu kemudian draft hasil harmonisasinya akan dilampirkan di dalam berita acara itu, dan dikeluarkanlah surat selesai harmonisasi oleh yang terhormat Ibu Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa rancangan tersebut telah harmonis dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, ini kan sebenarnya tahapan untuk memfilter. Memfilter sehingga peraturan yang terbentuk nanti itu akan sesuai dengan asas materi muatan dan juga asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu kiblatnya akan kembali kepada amanah Undang-Undang Dasar, yang mana harapannya peraturan yang ada itu akan mewujudkan cita-cita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Itu yang kita lakukan dalam proses pengharmonisasian. Seperti itu. Oke, jadi tahapan dari Ranperda sampai dengan diundangkan itu dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan itu sudah disampaikan tadi ke dalam penyusunan ini. Nah, kaitan dengan penyusunan, saya ke Pak Neno. Sebelum nanti kita lebih fokus ke Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang sudah dihasilkan bersama ini, kaitan dengan bagaimana dalam penyusunan ini memasukkan kepentingan masyarakat. Karena tentu satu perda ketika nanti sampai sudah diundangkan ini juga kita harus berada pada kepentingan masyarakat. Bagaimana memasukkan ini kepentingan masyarakat di dalam Ranperda atau perda yang sudah dihasilkan? Ya, terima kasih. Untuk sebelum kita masuk ke dalam Ranperda, ada tahapan awal yang namanya penyusunan naskah akademis. Sebelum menyusun naskah akademis itu kita melakukan FGD. Dan dalam khusus untuk penyusunan Perda pajak dan retribusi daerah di Kota Kupang, FGD yang kami lakukan sebanyak 2 kali. Kita bertemu juga dengan para pelaku usaha, masyarakat. Selain itu juga kita bertemu juga dengan stakeholder terkait selaku pengelola pajak dan retribusi daerah. Jadi 2 kali FGD yang kita lakukan, di situ kita bisa melihat, mengkaji hal-hal yang bisa kita analisa, kita masukkan di dalam naskah akademis yang kemudian akan menghasilkan rancangan kerangka dari rancangan Perda. Jadi yang ada di dalam Perda itu sebenarnya merupakan hasil dari pengumpulan data dan keterangan lewat fokus grup diskusi dengan para pemangku kepentingan. Jadi dapat saya katakan bahwa Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah ini sudah termuat juga kepentingan masyarakat di situ. Siap, benar. Dan hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 maupun dengan peraturan pelaksana terkait tata cara untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dan itu di dalam proses penyusunannya Ranperda pun diamanatkan seperti itu. Jadi Nah, saya ingin ke Pak Yunus. Ketika menghasilkan Perda nomor 1 tahun 2024 ini sudah bekerja full tim. Murah akhirnya dapat saya katakan bahwa ada di Pak Yunus dan teman-teman di Hukum dan HAM. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana mekanisme yang dilakukan baik oleh inisiatif dari pemerintah sampai dengan diundangkan dan saat ini sudah dilaksanakan untuk Perda nomor 1. Ya, mekanisme itu mulai dari adanya permintaan. Permintaan dari pemerintahan daerah kabupaten kota, pemerintahan daerah dalam artian bahwa pemerintah daerah atau DPRD, bergantung pada inisiatif ini munculnya dari DPRD atau pemerintah daerah. Jadi kalau ada inisiatif itu, kemudian ada surat permintaan kepada kantor wilayah untuk menugaskan perancang peraturan perundang-undangan untuk ikut serta di dalam tim penyusun tersebut. Nah, bermula dari situ setelah proses surat menyurat, kemudian ditetapkan SK tim penyusunnya,
yang mana SK tim penyusun itu harus sesuai dengan Perpres 87 tahun 2014, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi sudah ada ketentuannya nih, tidak asal comot siapa yang masuk di dalam tim. Nah setelah ada tim itu kemudian kita lakukan yang namanya penyewaan persepsi dulu antar tim. Kira-kira kemudian deadline-nya itu kita kerjakan bagaimana, metode apa yang akan kita gunakan, nah itu disamakan dulu persepsinya. Setelah penyewaan persepsi, kita akan menjalankan metodologinya untuk penyusunan naskah akademik. Nah, untuk penyusunan naskah akademik sendiri terkait pajak dan retribusi daerah, itu kemudian dia menggunakan yang namanya mixed method. Jadi ada metode secara normatif, tetapi ada juga dukungan dari data-data empiris. Kalau di naskah akademik itu bisa terlihat jelas. Metode normatif itu kita pakai di bab 3 naskah akademik. Karena dia merupakan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan metode secara empiris itu bisa kita pakai data-data empiris untuk bab 2 naskah akademik. Khususnya berkaitan dengan praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi. Nah hasil dari mengolah data itu kemudian nanti akan muncul di dalam bab 5 naskah akademik mengenai materi muatan. Jadi jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan rancangan peraturan daerah tersebut. Dari situ hasil naskah akademik itu kemudian kita lakukan penyebarluasan. Kita diskusi. Itu mungkin yang tadi dimaksudkan oleh Pak Pauto, kalau di Kota Kupang itu FGD 1. Nah setelah itu kemudian kita lakukan derivasi materi di dalam naskah akademik yang sudah sahih itu ke dalam rancangan peraturan. Teknik penormaan kita lakukan di situ berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya. Setelah dinormakan rancangannya, itu kembali lagi kita sebarluaskan. Jadi ada proses yang mungkin disebut dengan FGD 2. Di luar itu, kita juga memberdayakan tenaga penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah, kemudian tenaga analis hukum yang ada di kantor wilayah, untuk turun dan kemudian melakukan penyebarluasan pada kelurahan-kelurahan. Jadi di Kota Kupang ini kan sudah terbentuk yang namanya Kelurahan Sadar Hukum. Nah, itu menjadi akar rumput untuk kemudian kita mendapatkan respon dari masyarakat seperti apa. Nah, itu kita lakukan, hasilnya itu kemudian diolah kembali, baru kemudian dirumuskan. Dirumuskan untuk finalisasi terhadap rancangan yang siap untuk diajukan dalam pembahasan. Setelah itu rancangan itu diajukan di dalam pembahasan DPRD. Setelah diajukan dalam pembahasan DPRD, kemudian dilakukan pembahasan tingkat 1 bersama Bapemperda, alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi. Kemudian di situ kita melakukan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Hasil proses pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi itu kemudian diteruskan untuk dilakukan evaluasi. Dilakukan evaluasi dan juga dilakukan fasilitasi oleh Biro Hukum. Nah selesai dari situ sudah ada hasil evaluasinya oleh Kemenkeu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, kita lakukan lagi penyempurnaannya. Nah hasil penyempurnaan itu yang kemudian diundangkan, dilakukan paripurna penetapan dan kemudian diundangkan menjadi peraturan daerah. Nah di sini saya ingin katakan bahwa proses pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa misalnya tadi disebutkan eksistensi dan esensi. Bicara tentang eksistensi, maka kita akan bicara berkaitan dengan bagaimana keberadaan pengharmonisasian itu. Secara real, secara nyata. Di NTT 21 kabupaten, 1 kota, 1 provinsi, itu sudah melakukan proses pengharmonisasian. Eksistensinya terpenuhi. Walaupun harus kita akui bahwa ada judul peraturan daerah tertentu, nama peraturan daerah tertentu, yang kemudian mungkin tidak dilakukan pengharmonisasian. Ada indikasi seperti itu. Nah, itu ada dampaknya tuh. Nanti sebentar saya sampaikan dampaknya. Terus kemudian bicara tentang esensi, esensi itu berkaitan dengan hal dasar, hakikat. Hakikat dilakukannya pengharmonisasian. Hakikat dilakukan pengharmonisasian itu untuk menjaga norma di dalam peraturan agar dia sesuai dengan sistem hukum nasional. Jadi kalau kemudian tidak dilakukan pengharmonisasian, dampaknya adalah peraturan yang diundangkan tersebut dapat dinyatakan cacat secara yuridis formal. Nah, cacat secara yuridis formal ini mekanismenya bagaimana? Masyarakat bisa melakukan misalnya judicial review ke Mahkamah Agung karena levelnya Perda. Kalau undang-undang terhadap konstitusi, undang-undang dasar, maka dia constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misalnya dilakukan judicial review, ini satu tahapan yang diamanatkan di dalam pasal 58 Undang-Undang 13 tahun 2022
Lalu untuk peraturan kepala daerah itu diamanatkan dalam pasal 97 huruf D Undang-Undang 13 tahun 2022 tidak dilakukan dalam proses pembentukan peraturan itu. Kalau tidak dilakukan, maka sebenarnya secara prosedural peraturan itu bisa dinyatakan cacat secara yuridis formal. Kalau prosesnya sudah salah, maka sebenarnya secara keseluruhan peraturan itu bisa runtuh. Saya analogikan begini, bisa tidak suatu peraturan itu diundangkan kalau tidak dilakukan pembahasan oleh DPR? Kan tidak bisa. Tidak bisa, ya. Amanat pembahasan oleh DPR itu ada di mana? Ada di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 dan perubahannya itu Undang-Undang 13 tahun 2022. Sama analoginya, bisa tidak suatu peraturan itu diundangkan kalau tidak dilakukan pengharmonisasian? Ya tidak bisa, karena di dalam pasal 58, junto pasal 63 dan pasal 97D Undang-Undang 12 2011 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 mengamanatkan untuk dilakukan pengharmonisasian. Ini kan artinya bahwa kita tidak taat terhadap peraturan. Nah sebenarnya itu menjadi warning. Oke. Menjadi Nah, warning. kita kembali ke misalnya ke Perda nomor 1 tahun 2024 ini tentang pajak dan retribusi daerah sudah diharmonisasi, sudah terjadi pembahasan bersama dengan DPR dan sudah diundangkan. Namun masih menimbulkan protes di masyarakat. Apa yang salah di sini? Oh ya, baik. Kalau berkaitan dengan protes di masyarakat, saya justru melihatnya ada informasi yang tidak clear. Dalam artian informasi tidak. Contoh misalnya, kemarin itu di medsos sempat beredar bahwa parkir di Kota Kupang untuk kendaraan roda 2 nilainya 5.000. Padahal itu tidak ada di dalam Perda nomor 1 tahun 2024. Kan seperti itu. Nah, terus kemudian kalau protes pun sebenarnya di dalam proses penyusunan itu unsur partisipasi dari masyarakat itu sudah sangat kuat. Sehingga sebenarnya masyarakat yang mengetahui kenapa dinormakan seperti itu, mereka akan memaklumi. Nah, saya contohkan lagi misalnya ya terkait dengan orang berbicara bahwa ini retribusi pelayanan persampahan dipungut terus tapi sampah di Kota Kupang tidak berkurang. Nah, coba kita cek dulu di naskah akademik. Itu dibahas secara benar di bab 2 naskah akademik, praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi. Problemnya adalah biaya untuk penanganan sampah itu tidak sebanding dengan timbulan sampah yang ada di Kota Kupang. Benar. Nah, retribusi pelayanan persampahan itu bukan retribusi jasa usaha, tapi retribusi jasa umum. Kalau retribusi jasa umum, prinsipnya adalah untuk menutupi sebagian biaya pelayanan. Kalau retribusi jasa usaha untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Nah, sebagian biaya pelayanan ini artinya bahwa biaya penanganan sampah yang harus tersedia di Kota Kupang itu berapa, sebagiannya itu ditanggung oleh pemerintah melalui penganggaran di dalam APBD, sebagiannya itu yang ditanggung oleh masyarakat melalui retribusi itu. Nah, kalau kemudian timbulan sampahnya lebih banyak dari biaya yang ada, kita lihat kondisinya kan. Lalu kemudian kita teriak, oh ini sampah di mana-mana. Ya iya jelas sampah di mana-mana karena biaya penanganannya tidak bisa terpenuhi. Itu kan jadi problem. Oke, saya ke unsur pemerintah. Pak Deno, kalau tadi Pak Yunus katakan bahwa kaitan dengan keberadaan Perda nomor 1 tahun 2024, walaupun ini sudah diundangkan dan sudah dijalankan, retribusi ini sudah dilaksanakan, tapi masih ada protes yang saya katakan tadi. Pak Yunus katakan bahwa ada informasi yang tidak clear. Informasi-informasi yang tidak clear apa saja, Bapak? Kaitan dengan keberadaan Perda. Kita misalnya tadi Bapak katakan bahwa parkir, salah satunya parkir. Di Perda nomor 1 tidak ada informasi bahwa untuk roda 2 itu 5.000, tapi berkembang di media sosial bahwa roda 2 5.000. Yang benar seperti apa sih Pak Neno? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara terkait retribusi berdasarkan undang-undang yang lama 28 tahun 2009 bahwa setiap 3 tahun itu seharusnya tarif retribusi itu ditinjau kembali. Khusus untuk Perda parkir di tepi jalan itu kenaikan terakhir di tahun 2011. Yang motor 1.000, mobil 2.000 dan 3.000. Jadi di tahun 2011. Dan perubahan yang pemerintah Kota Kupang lakukan adalah terakhir di tahun 2003. Kita melakukan kajian, di situ mempertimbangkan semua aspek. Jadi dari 1.000 kami naikkan ke 2.000. Yang menjadi pertanyaan waktu berlaku itu
masyarakat bilang, wah ini kenapa naik ke 2.000, ini mahal. Padahal kalau dibaca informasinya tersampaikan ke masyarakat, sebenarnya bukan saja naik 2.000, pemerintah juga membuka ruang opsi pilihan di dalam Perda Pajak dan Retribusi yang terbaru, ada opsi berlangganan, parkir berlangganan. Nah, di dalam parkir berlangganan ini kalau untuk roda 2 motor sebulan 30.000. Itu dengan asumsi bahwa satu hari parkir satu kali berarti dihitung 1.000. Kalau sebulan 30 kali parkir berarti cuma 30.000 rupiah. Sedangkan mobil yang parkir hariannya 5.000 untuk berlangganan sebulannya itu 120.000. Berarti kalau mau dilihat bahwa kenaikannya tidak signifikan dan justru dihitung sebenarnya sama kalau dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya Perda 1 tahun 2024. Nah, kenapa sampai pemerintah saat ini kan misalnya Dinas Perhubungan sudah menentukan titik-titik parkir dan juga sudah mungkin kerjasama dengan pengelola parkir. Tapi saat ini pemerintah lewat Perda nomor 1 menghendaki ada lagi parkir berlangganan. Apakah ini tidak mematikan pengelola parkir, Pak Neno? Sebenarnya tidak juga, karena tidak juga. Sebenarnya parkir berlangganan ini adalah sebuah opsi pilihan dan dia tidak bersifat tahunan tapi per bulan. Jadi siapapun masyarakat yang ingin menggunakannya itu dapat mengajukan ke teman-teman di Dinas Perhubungan, dan saat ini peraturan pelaksananya sedang kami godok bersama dengan teman-teman Dinas Perhubungan. Oh, jadi PP-nya masih belum dilaksanakan? Khusus untuk parkir berlangganan. Oke. Kalau yang di tepi jalan sudah. Tepi jalan sudah, oke. Berjalan seperti selama ini. Jadi sebenarnya ini memberikan salah satu cara pemerintah juga untuk mencegah terjadinya semacam yang selama ini dikeluhkan masyarakat, adanya pungli. Ya. Jadi tapi lewat parkir berlangganan ini diharapkan ya betul-betul uang yang dibayarkan oleh masyarakat itu store masuknya ke kas daerah. Jadi untuk pengelola parkir ini juga tidak, maksudnya masih ada juga keuntungan yang mereka bisa laksanakan dengan keberadaan Perda ini. Karena kalau misalnya semua pengguna parkir menggunakan parkir berlangganan, artinya bahwa juru parkir aman. Tapi bagaimana dengan pengelolanya? Jadi sebenarnya terhadap pengelola parkir juga akan karena mereka kan bekerja berdasarkan sebuah perjanjian. Tentunya itu nanti akan dibangun sebuah kesepakatan yang bersama, perjanjian lagi untuk bagaimana tentunya penyetorannya itu dilihat misalnya di titik parkir tersebut berlangganannya kalau sudah cukup banyak, maka storannya yang sebelumnya dia bekerja sama storannya misalnya 10, mungkin berkurang menjadi 5. Itu contohnya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal teknis seperti itu bisa diatur. Tapi opsinya terakhir pilihannya itu kepada pengguna parkir ini, mereka merasa bahwa bisa memilih. Apakah saya bisa parkir harian ataukah saya memilih untuk parkir berlangganan. Nah, Pak Yunus, ketika diharmonisasi, adakah kendala yang ditemukan dalam Ranperda? Kita sebut Ranperda dulu, belum jadi Perda. Dari Ranperda nomor 1 ini. Kendala yang cukup berat sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena perancang peraturan perundang-undangan sudah ikut serta dari tahapan awalnya. Jadi misalnya hal teknis dan sebagainya itu lebih memudahkan. Tetapi memang problemnya ada secara substansi. Secara substansi ini adalah kita berupaya dengan keras untuk mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya secara normatif, tetapi aspek secara sosiologis untuk pemberlakuan terhadap norma yang ada di dalam Raperda tersebut. Penetapan tarif misalnya kalau kita omong tentang tadi kan parkir, kita omong tentang PBB P2, pajak bumi bangunan. Nah itu kan selama ini tarif itu diberlakukan secara flat, dalam artian tarif untuk PBB itu 0,2 secara keseluruhan. Padahal sebenarnya bisa diklaster. Jadi kalau berdasarkan versi Undang-Undang 1 2022 itu kemudian membuka ruang dan PP 35. Jadi kita gunakan yang klaster.
Jadi tarif itu bisa dalam klaster 0,1 sampai 0,5. Nah, terhadap wajib pajak dengan nilai jual objek pajak, NJOP-nya berapa, itu harus diberlakukan 0,1 misalnya. Ya tentu itu harus berpihak kepada masyarakat kita yang tidak memiliki kemampuan di situ. Lalu kemudian untuk 0,2 itu untuk yang NJOP sampai dengan berapa? Maka kita pakai klaster. 0,5 itu untuk yang kemudian memiliki NJOP dengan nilai itu Di atas 5M. ya di atas 5 miliar. Di atas 5M. Kenapa di atas 5 miliar? Kita harus ingat bahwa sebenarnya kan ada ketentuan juga mengenai batasan kepemilikan tanah. Yeah. Nah, kalau kemudian dia memiliki NJOP di atas 5M, orang ini punya kemampuan loh. Punya kemampuan untuk membayar PBB P2. Itu satu contoh misalnya. Lalu penyeimbangnya di mana? Penyeimbangnya itu ditetapkan untuk di dasar pengenaannya. Jadi bisa 20% sampai dengan 100%. Nah, NJOP yang ada itu kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan yang nanti diatur di dalam peraturan wali kota. Di dalam peraturan wali kota. Untuk yang 0,1 itu dasar pengenaannya berapa persen. 0,2 berapa persen. 0,1 misalnya 100%, maka tidak ada perubahan di situ. 0,2 misalnya dia berapa persen. Dan kemarin kalau didiskusi, kemungkinan memang akan ada kenaikan tetapi dengan nilai yang sangat kecil. Dengan ya kalau tidak salah dia ada di range sekitar 0,80%. Kenapa itu bisa terjadi? Karena PBB kita tidak naik sudah sangat lama. Dan kenaikan itu pun ya itu dasar yang kemudian kita pertimbangkan. Sampai juga demikian menghitung untuk sesuai dengan Permendagri mengenai tata cara untuk perhitungan distribusi sampah itu juga bukan hal yang kemudian mudah. Nah, jadi ini sudah diperhatikan kaitan dengan pendapatan domestik bruto warga Kota Kupang. Ya, pendapatan bruto itu kan secara keseluruhan. Tapi kemudian kan sudah diperhitungkan mengenai kemampuan dari masing-masing wajib pajak atau wajib retribusi. Saya kasih contoh misalnya PBJT, pajak barang dan jasa tertentu. Untuk kegiatan usaha kuliner misalnya, itu kan ada pengecualian di dalam perda itu. Jadi kalau usaha itu baru dibangun 1 tahun dan omsetnya itu saya lupa di bawah nilai berapa, itu maka tarifnya itu diberikan 7% untuk pajak barang dan jasa tertentunya. Tapi kalau kemudian dia sudah di atas 1 tahun dan di atas dari nilai yang ditentukan, maka kemudian dia kena sama dengan semua 10%. Itu tidak mengalami perubahan tuh. Dari dulu tarif untuk misalnya PBJT itu hotel restoran itu 10%, tidak mengalami kenaikan. Nah, di sini justru memberikan kemudahan berusaha. Jadi misalnya masyarakat kita yang kemudian membuka kegiatan usaha, nah itu kemudian dia masih di dalam 1 tahun, dia bisa dapat yang itu. Di sisi lain ada juga pengaturan mengenai pengurangan dan keringanan. Problem kita sekarang satu nih, kalau saya, problem kita adalah bagaimana penyelenggaraannya. Dan harapan kami justru kalau pengaturan di dalam pajak dan retribusinya sudah baik, maka untuk penyelenggaraannya itu juga harus diatur dalam peraturan daerah yang baik. Contoh tadi kita diskusi parkir, sempat ditanyakan tadi, loh bagaimana dengan penyelenggaraannya? Harus ada perda tentang penyelenggaraan parkir. Di perda penyelenggaraan parkir itu diatur secara keseluruhan. Satuan ruang parkirnya itu diatur, sehingga kan dia menjadi tertata. Pengelolanya diatur, misalnya apakah bisa pengelola parkir itu perorangan? Seharusnya dia berbadan hukum. Kenapa berbadan hukum? Supaya kalau terjadi kejadian, resiko, dia bisa bertanggung jawab loh. Tapi kalau perorangan kan soal tuh. Helm hilang, mau komplain ke perorangan, kan begitu. Kalau badan hukum ya dia harus bertanggung jawab. Kalau dikatakan menghilangkan pendapatan, tidak juga kalau penyelenggaranya diatur. Contoh misalnya, oh iya pengelola parkir yang ada sekarang, kemudian dia berbadan hukum. Kalau berbadan hukum, strategi penyelenggaraan itu bisa dilaksanakan sendiri oleh dinas, bisa dilaksanakan oleh badan hukum tadi, atau bisa dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah untuk penyelenggaraan tersebut. Nah, yang kita atur adalah bagaimana berbenahnya. Jadi kalau bicara parkir sebenarnya harusnya kita kemudian dorong untuk perda penyelenggaraan parkir. Itu biar lebih tertata. Masyarakat akan merasa puas untuk penyelenggaraan tersebut. Oke, Pak Neno, artinya bahwa ini sudah dijelaskan banyak oleh Pak Yunus. Ini dari unsur pemerintah Kota Kupang, ini tentu kita pertanyakan. Tentu seperti Pak Yunus katakan bahwa kita harus ada perda lagi, perda penyelenggaraan parkir. Kedepan apakah ini sudah akan dipikirkan oleh pemerintah? Ini menjadi inisiatif pemerintah untuk
paling kurang kita berbenah lagi, kita membuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk khusus untuk parkir tadi. Ya, untuk terhadap hal ini kami sudah diskusi juga dengan Pak Yunus dan timnya bahwa direncanakan kalau di perubahan anggaran atau minimal di anggaran murni tahun 2005 kami akan kembali menganggarkan untuk bagaimana kita menyusun perda terkait penyelenggaraan parkir. Oke. Untuk bisa menata ke depan parkir-parkir, baik parkir khusus maupun parkir di tepi jalan menjadi lebih tertib. Dan tanggung jawab hukum para pihak pengelola pun diatur dengan lebih jelas di situ. Pak Neno, Ya. ketika Perda nomor 1 tahun 2024 ini diterapkan ke masyarakat, banyak komplain itu karena masyarakat katakan bahwa tanpa ada sosialisasi, kok tiba-tiba Perda ini diberlakukan. Kenapa sampai tidak ada sosialisasi? Sebenarnya dari Ranperda tadi sudah harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Memang tadi Pak Yunus katakan bahwa kita sudah punya kelurahan-kelurahan sadar hukum ya, sadar hukum yang itu kita ketika Ranperda ini sudah disusun, disosialisasikan ke kelurahan-kelurahan. Tapi banyak masyarakat yang tidak tahu di sini. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Neno? Ya, sebenarnya memang keluhan masyarakat itu wajar karena memang mereka merasa seperti kaget tiba-tiba beritanya ini. Dan di era modern seperti ini sebenarnya sosialisasi ini tidak harus lewat tatap muka langsung, lewat dialog. Kita untuk sosialisasi ini kami sudah minta untuk dinas terkait untuk bisa menginformasikan lewat beberapa WA group, karena misalnya diteruskan kepada lurah punya WA group dengan RT RW bisa diteruskan. Jadi informasi-informasi terkait dengan sosialisasi kenaikan tarif retribusi tersebut. Jadi dan untuk khusus kelompok Kadarkum yang sudah dibentuk juga sebelum pemberlakuan Perda ini kami sudah ada pertemuan dengan teman-teman dari kelompok Kadarkum dan memang ini masih terus berlanjut. Nanti masih terus berlanjut dan hari Jumat besok juga nanti kolaborasi kami dengan teman-teman Kementerian Hukum dan HAM juga masih ada sosialisasi lagi di 2 kecamatan dan memang hal-hal seperti ini akan terus perdanya diberlakukan dan terus disosialisasikan agar komunikasi informasi yang setengah-setengah dan terputus ini masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh. Misalnya terkait tadi parkir ini ternyata ada parkir berlangganan juga dan sampah ternyata Perda ini dia memberikan solusi terhadap penyelesaian sampah di Kota Kupang. Jadi nanti untuk saat ini teman-teman di Dinas Kebersihan sedang menyiapkan prototipenya juga untuk bagaimana nanti teknis untuk pengangkutan sampah, apakah misalnya di perumahan itu apakah dari rumah ke rumah ataukah ditentukan satu titik kumpul. Nah, Pak Neno, ini mau tidak mau suka tidak suka, tapi kita harus laksanakan Perda nomor 1 ini. Kita harus jalankan ini, masyarakat harus menerima ini. Tapi ada komplain dari masyarakat kaitan dengan banyak juga juru parkir yang ini masih nakal. Jadi ketika mobil atau roda 4 atau roda 2 parkir, mereka tidak memberikan karcis. Tidak juga dilengkapi dengan rompi yang menandakan bahwa mereka ini adalah juru parkir yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, Perda ini sudah dilaksanakan, masyarakat mungkin dalam 1 hari bisa parkir lebih dari 2 atau 3 kali. Tentu masyarakat akan rugi nih, tapi pelayanan belum didapat secara maksimal. Kaitan dengan pemberlakuan ini dan juga ada plus minusnya. Tapi paling kurang untuk masyarakat ke depan apalagi yang dibenahi agar masyarakat tidak dirugikan. Ya, baik, terkait dengan banyak keluhan dari masyarakat ini akan menjadi masukan bagi kami untuk khusus kepada Dinas Perhubungan untuk kita bagaimana dengan para pengelola parkir agar mereka lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Karena bicara terkait retribusi ini kan ada pelayanan yang diberikan. Ada pelayanan yang diberikan dan ada jasa yang diberikan. Dan di situ ada pembayaran retribusinya. Dan yang menjadi persoalan ini bagaimana dengan yang tidak memakai karcis. Saran kami kepada masyarakat pengguna jasa parkir agar yang dibayarkan itu kepada petugas parkir yang memberikan karcis.
karcis pun yang ada cap basah. Jadi kalau misalnya mereka tidak memberikan karcis, kita tidak usah bayar. Ya, dan itu merupakan pendidikan hukum bagi pengelola agar dia harusnya memperlengkapi setiap petugasnya itu dengan karcis yang betul-betul distempel dari dinas. Hal ini untuk mencegah terjadinya pungli. Pungli, ya oke. Ya. Oke. Nah, Pak Yunus, tadi Bapak katakan mungkin bahwa ada dampak ketika Perda tidak diharmonisasi. Kalau tadi kita bicara kaitan dengan Perda nomor 1 ini sudah diharmonisasi, sudah dilaksanakan. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, apa dampak ketika satu Perda tidak diharmonisasi? Ya, dampaknya itu bisa dari aspek formal terhadap Perda itu bisa dari aspek substansi. Jadi kalau dari aspek legal formalnya, peraturan daerah itu sebenarnya cacat secara yuridis formal yang tadi saya katakan. Yang seharusnya itu kalau dilakukan JR, judicial review, Perda itu bisa dibatalkan. Lalu kemudian dampak secara substansi. Dampak secara substansi kita tidak bisa memastikan norma yang ada di dalam peraturan daerah itu sudah sesuai tidak dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sesuai tidak dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik. Sesuai tidak dengan semangat penataan regulasi. Contoh misalnya, ada yang kemudian mengajukan Perda seperti yang saya katakan tadi. Perda tentang hibah bansos. Padahal Permendagri sudah atur jelas. Ini materi muatan Perda atau materi muatan Permendagri? Atau hanya rubah jenisnya dari Permendagri menjadi Perda. Itu kalau tidak diharmonisasikan kan lolos tuh. Nah, tapi dengan proses harmonisasi kita berhasil untuk kemudian tidak menambah jumlah nomor lembaran daerah, tidak menambah jumlah peraturan yang sebenarnya dia bisa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Banyak pengalaman harmonisasi, ada yang kemudian misalnya ini kewenangan pemerintah pusat nih, kewenangan menteri, tapi di situ diubah menjadi kewenangan kepala daerah. Nah, itu dinyatakan tidak harmonis karena bukan pada kewenangannya kan seperti itu. Nah, kalau tidak ada harmonisasi, tentu ini kan lolos nih. Nah, kalau lolos dampaknya adalah terjadi tumpang tindih peraturan. Di peraturan pemerintahnya misalnya bilang A, di Perdanya bilang B. Seperti itu. Ada juga misalnya ya berkaitan dengan penamaan bandara. Itu kan kementerian dari kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Kewenangan menteri di situ. Tapi kemudian ada yang mengajukan Raperda kan seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya bukan materi muatan dari Perda. Kalau tidak harmonisasi, maka tentu terjadi carut-marut di dalam peraturan. Kita yang masyarakat baca jadinya bingung nih. Loh, di Perda kok bilang begini, di PP kok bilangnya lain. Kan itu. Walaupun ada asas hukum yang menyatakan berkaitan dengan lex superior derogat legi inferior. Aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah. Tapi kan asas hukum itu diberlakukan untuk kasuistis tertentu. Tidak bisa kemudian kita menciptakan sejumlah kasus, lalu kita katakan harus memperlakukan asas hukum itu. Itu sebenarnya menjadi dasar pertimbangan kenapa proses harmonisasi itu hal yang sangat penting, dan kenapa di dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 itu menormakan untuk dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kira-kira seperti itu. Oke. Pak Neno, kaitan dengan pungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah diperdakan Perda nomor 1 tahun 2024. Kita bertanya, ini masuknya kemana, Pak? Kalau tadi Bapak katakan bahwa ini masuk ke PAD, misalnya tadi berlangganan langsung masuk ke kas daerah, dengan pengelola parkir ini juga masuk ke kas daerah, untuk pajak dan lain sebagainya langsung ke PAD, menjadi PAD Kota Kupang. Setelah menjadi PAD, dikemanakan biaya-biaya ini, Bapak? Ya, jadi pertama kalau sistem pemungutan pajak dan retribusi itu di aturan yang terbaru ini lebih diarahkan ke sistem pemungutan secara elektronifikasi. Dan kalau dipungut secara manual itu di aturan pun di Perda ini diatur agar tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Itu wajib disetor ke kas daerah. Dan terkait dengan uang ini akan dipakai untuk apa? Itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini kepala daerah bersama DPRD, untuk melihat prioritas-prioritas apa yang
yang akan dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat, dan itu pun akan mengacu dari musrembang, Pak. Musrembang yang dari kelurahan, kemudian kecamatan sampai ke Bapeda. Jadi kalau kami di pemerintah itu bicara misalnya tahun ini anggaran kita 200, misalnya 1 triliun. 1 triliun itu masih bayang-bayang, Pak. Jadi 1 triliun itu misalnya 800 juta dari 800 miliar dari pemerintah pusat, dari DAU atau Dandak, 200 miliar itu dari PAD. ya. Nah, PAD ini yang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan disinilah ini menjadi peran dari tim anggaran pemerintah yang diketuai oleh kepala daerah dibahas bersama dengan DPRD untuk menentukan skala-skala prioritas apa yang untuk menjadi dasar untuk membiayai. Jadi dapat saya katakan bahwa setelah dipungut pajak dan retribusi, dimasukkan ke kas daerah, dan ini juga pemerintah akan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat. Tapi kepentingan lewat musrembang tadi, itu yang akan dicari pembiayaan, sumber pembiayaan dari PAD yang masuk tadi. Nah, Pak Yunus, kaitan dengan Perda yang sudah diundangkan ini, apakah bisa ditinjau kembali? Misalnya dalam penerapan ada hal-hal yang mungkin menurut pemerintah ini kita masih perlu penyempurnaan. Apakah bisa ditinjau kembali, Bapak? Iya. Saya mungkin sebelum ke situ saya kasih satu informasi dulu. Ini yang menarik nih dari Perda 1 2024. Jadi berdasarkan Perda 1 2024, dan ini juga sesuai dengan PP 35 tahun 2023, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 1 2022 itu, ini ada berbeda dengan di Mashab Undang-Undang 28 2009 yang digantikan itu. Jadi di Mashab sekarang, di Perda 1 2024 dan PP itu mengatur mengenai pemanfaatan hasil pungutan pajak dan retribusi. Dan pemanfaatan itu akan diatur di dalam peraturan kepala daerah. Untuk Kota Kupang itu sementara disusun rancangan peraturan wali kotanya. Pemanfaatan itu berdasarkan peraturan daerah dan PP 35 itu pemanfaatan terhadap hasil pungutan itu kemudian diutamakan pemanfaatannya untuk kembali menyelenggarakan pelayanannya. Jadi contoh tadi ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum misalnya pelayanan kesehatan. Nah, hasil dari pungutan retribusi itu sudah dikunci di dalam Perda bahwa itu harus diutamakan pemanfaatannya, persentasenya untuk kembali pada pelayanan. Kembali pada pelayanan. Nah, kalau dulu kan tidak ada. Sehingga ketika penyusunan APBD misalnya, kalau dulu bisa saja nih dari PAD ini tapi kemudian untuk pemanfaatan yang lain. Nah, kalau di Perda 1 2024 itu sudah dikunci nih. Oke, pemanfaatan yang lain iya, tapi diutamakan dulu untuk pelayanannya. Seperti itu. Menariknya di situ. Itu menariknya tuh. Terus yang menarik lagi misalnya terkait dengan BPHTB. Dasar pengenaan BPHTB sekarang itu NJOP, nilai jual objek pajak, atau dari nilai penjualan, nilai pasarnya. Jadi contoh misalnya saya sama Pak kita transaksi jual beli tanah, berapa saya harus bayar BPHTB? Kalau kemudian nilainya itu lebih besar dari NJOP, maka pakai nilai transaksi. Tapi kalau nilainya itu lebih kecil dari NJOP, maka pakai NJOP. Nah, kita kan biasa dalam jual beli kadang kemudian nilai itu seharusnya jual beli berapa, kwitansinya dibuat di bawah supaya kemudian misalnya dia lebih kecil kan begitu. Nah, ada tradisi-tradisi yang seperti itu. Sekarang tidak bisa lagi karena yang dipakai adalah nilai NJOP kalau nilainya lebih di bawah. Nah, itu mungkin informasi yang saya sampaikan. Sama satu tadi mengenai partisipasi masyarakat. Sebenarnya proses penyusunan RAPER ini melalui proses yang panjang. Dokumentasi terkait dengan jaring aspirasi terhadap masyarakat, partisipasi masyarakat, itu ada semua tuh. Bagaimana turun ke masyarakat dan sebagainya. Dan kemudian itu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau kemudian banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat, ya memang ini bagian dari proses untuk kita menyebarluaskan kembali. Tapi kalau secara pengaturan substansi normatif,
ya kalau kita bicara apakah perda ini bermasalah atau tidak, kan gitu. Permasalahan itu ada dua, permasalahan normatif atau permasalahan penerapan. Gitu. Kalau permasalahan normatif berarti kan ada kekeliruan di dalam penormaan. Ya. Kalau permasalahan penerapan, normanya sudah benar tapi tidak dilaksanakan. Kan gitu. Nah, kalau terkait dengan permasalahan normatif, bisa kita pastikan bahwa yang diatur dalam perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tinggal bagaimana penerapannya. Kalau misalnya di kemudian hari, katakanlah terjadi perubahan kondisi sosial, perubahan sosial di masyarakat yang mempengaruhi perubahan hukum, apakah kemudian peraturan daerah ini bisa ditinjau kembali? Bisa. Ya. Ada mekanisme yang namanya proses analisis evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Dari hasil analisis evaluasi itu, dari hasil kaji ulang, itu kemudian akan muncul yang namanya rekomendasi. Apakah kemudian perda ini diubah, dibuat baru atau dicabut? Ya. Ketika penyusunan perda 1 2024, itu juga kita lakukan. Jadi kita lakukan yang namanya kaji ulang terhadap semua peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu lihat misalnya di ketentuan penutupnya, itu ada pencabutan terhadap sejumlah peraturan. Ya. Nah, sebenarnya dengan perda ini lebih memudahkan. Dulu kan kita susah. Kalau misalnya kita bilang, ini berapa sih menghitung PBBP 2? Ini perda nomor berapa yang kita cari? Sekarang tidak susah lagi. Ya. Mau cari terkait dengan pajak dan retribusi, cari perda 1 2024. Cara untuk membacanya juga mudah. Lihat saja judul babnya. Kalau kita mau omong tarif, cari bab mengenai tarif pajak. Kalau omong tarif retribusi, cari bab mengenai tarif retribusi. Dia tidak akan bicara di yang lain, dia akan bicara di bab itu. Sistematisasinya seperti itu. Jadi perda ini memang babnya cukup banyak, 20 lebih, 22 kalau tidak salah. Jumlah pasalnya juga ratusan, tapi mudah untuk dibaca. Jadi kita masyarakat juga bisa googling dia untuk mencari itu perda nomor 1 ini. Jadi misalnya Pak Yunus katakan bahwa ini lebih memudahkan karena misalnya kita mau lihat retribusi yang mana besarannya berapa, ini kita cari di googling sudah dapat di situ Bapak ya. Oke. Waktu kita tidak banyak, Pak Yunus dan juga Pak Neno. Sebagai closing statement kaitan dengan topik kita, mungkin saya lebih menyorot ke keberadaan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai closing statement agar mungkin ke depan ini kita seperti Pak Neno katakan bahwa atau Bapak Yunus katakan bahwa kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat walaupun saat ini penerapannya sudah dilaksanakan. Tapi ini kita terus sosialisasi keberadaan Perda ini. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Yunus dan juga Pak Neno? Mulai dari Pak Yunus. Ya, saya ingin menyampaikan ada adegium hukum yang menyatakan seperti ini. Interpretation as claris, interpretation as perfectio. Jadi apa yang sudah tertulis secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh untuk kemudian ditafsirkan kembali. Karena penafsiran terhadap yang sudah tertulis secara tegas itu merupakan suatu kehancuran. Contoh nyatanya kita sudah lihat. Yang tertulis secara tegas di dalam Perda 1 2024, tarif parkir untuk kendaraan roda 2 bukan 5.000. Tapi ditafsirkan 5.000 kan. Itu kehancuran tuh. Dan justru menimbulkan ketidakkonsistenan hukum. Dan ingin saya katakan bahwa sebenarnya dalam proses penyusunan Perda yang difasilitasi oleh perancang peraturan perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta proses pengharmonisasian itu kita memegang teguh adegium yang disampaikan oleh almarhum Prof. Sacipto Raharjo. Karena pembentukan hukum itu karena bukan manusia untuk hukum, melainkan pembentukan hukum untuk melayani manusia. Dan bagi kami pelayanan terbaik merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Mungkin Ya, Pak Neno, 1 menit. Ya, kalau dari kami pemerintah Kota Kupang, kami berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM maupun semua stakeholder terkait, khususnya dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan maupun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Karena kami percaya bahwa masyarakat bukannya tidak taat, tapi masyarakat karena penasaran dan belum mengerti isi yang sebenarnya dari Perda tersebut. Karena itu kami berkomitmen untuk
terus memberikan penyebar informasi yang seluas-luasnya, baik lewat website kami di pemerintah Kota Kupang maupun kami lewat sosialisasi langsung kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan. Terima kasih. Oke. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yunus PS Bureni SHM Home, juga Pak Pauto Weneno SH yang sudah hadir bersama kami. Dan tentunya memang seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah Kota Kupang telah dijalankan. Baik retribusinya maupun pajaknya. Nah, masyarakat yang penasaran seperti Pak Neno katakan bisa masuk ke website pemerintah Kota Kupang untuk mencari. Tapi yang pastinya bahwa saya ingin katakan bahwa semua yang sudah ditetapkan dalam Perda nomor 1 tahun 2024 itu semuanya muara untuk kesejahteraan masyarakat. Kita berharap bahwa lewat Perda ini semua proses pembangunan di Kota Kupang dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Karena pemerintah mau cari sumber PAD dari mana. Ini satu jalan yang pemerintah harus lakukan demi kesejahteraan masyarakat. Demikian perbincangan kita dalam Katong Baomong untuk edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya John Hayun ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.